Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan membuat video atau belajar bagaimana menghitung impedansi pada rangkaian AC. Jadi kalau ada rangkaian yang menggunakan listrik AC atau frekuensi suara atau sinyal analog, sudah pasti kita memiliki sebuah kesulitan atau akan berbeda cara menghitung menentukan nilai-nilainya jika kita menggunakan listrik DC. Ya. Jadi saya di sini diberi nama impedansi, ya, mencari impedansi. Kenapa jadi impedansi? Impedansi ini sebenarnya sama dengan tahanan, tapi tahanan yang merupakan tahanan gabungan dari reaktansi, tahanan murni dan reaktansi. Ya, jadi ada tahanan murni itu namanya R. R ini tahanan murni. Kemudian ada tahanan C, kalau kita sebut pakai bahasa kita. Tahanan pada C ini juga ada tahanan, namanya reaktansi. Ya, reaktansi C. Dua-duanya ini dihubungkan secara seri, dapat kita hitung impedansinya. Jadi kalau impedansi itu sama dengan R totalnya dari dua rangkaian ini yang dihubungkan seri, baik seri maupun paralel. Jadi impedansi itu adalah tahanan total kalau bahasa kitanya. Tapi bahasa ilmiahnya memang impedansi. Impedansi itu terdiri dari tahanan murni, R murni, dan tahanan atau reaktansi. Reaktansi baik pada C maupun pada L. Nah, untuk kali ini, rangkaian kita seperti ini, yang rangkaian seri antara R dan C, maka C-nya sendiri punya R atau namanya reaktansi atau XC. Kemudian R-nya sendiri mempunyai tahanan sendiri. Lalu dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Baik ini tegangan AC dari PLN, ya, maupun tegangan AC dari sinyal audio misalnya. Ya, rangkaiannya seperti ini. Ada banyak hal yang perlu kita ingat di sini. Misalnya untuk menghitung, pertama untuk menghitung XC-nya. Itu yang pertama. XC-nya berapa? Lalu menghitung tahanan total atau impedansi dari dua rangkaian ini atau dua komponen ini. Jadi menghitung XC, kemudian menghitung impedansi, kemudian kita menghitung arus, tegangan, dan sebagainya pada masing-masing komponen ini. Itu pasti menggunakan hukum Ohm. Kita sudah dapat hukum Ohm. Nah, rangkaian kita seperti ini, ya. Ada R-nya 100 ohm, kemudian C-nya 100 mikrofarad, ya. 100 mikrofarad, ya. Kemudian ada frekuensi sinyal audionya atau sinyal AC-nya atau listrik AC-nya sebesar 50 Hz. Ini kebetulan sama dengan frekuensi listrik PLN. Lalu kita hitung ini, ya, kita hitung yang di bawah ini, kita hitung semua. Jadi 1, 2, 3, 4 kita hitung. Dengan kita mengetahui 3 elemen atau komponen atau bagian ini atau nilai ini, kita menghitung 4, yaitu XC-nya dan impedansinya, kemudian sudut fase antara kedua, ya, antara R dan impedansinya atau antara antara XC dan R-nya. Jadi ada sudut fasenya, perbedaan fase antara XC dan R-nya sendiri. Itu yang kita hitung. Nah, perlu kita tahu bahwa XC itu, ya, XC sama dengan 1/2VF kali C. Saya ulangi, XC sama dengan 1/2V kali F kali C. Di mana 2V 2 kali P atau V
kali F ini disebut dengan W. Ya. Makanya di sini diganti ini 2P kali F ini diganti dengan W kali C saja. Jadi supaya lebih gampang. Jadi W sama dengan 2 kali P kali F. F ini frekuensi. P ini adalah 22/7 atau 3,142. Saya ulangi, V sama dengan 3,142. Dikali dengan 2 berarti. Ya, karena 2V F itu dapat W. Nah, W ini untuk taruh pada rumus XC. XC ini adalah tahanan kapasitor yang ada ini. Ya, walaupun karena bukan tahanan murni maka disebut XC. Kalau tahanan murni ya ohm saja. Biasa saja walaupun satuannya ohm atau R saja misalnya. Nah, jadi rumus XC pertama ini kita hafal. Yang pertama ini W-nya kita hafal, boleh kita hafal 2VF, itu W-nya. Kemudian XC-nya sama dengan 1/W dikali dengan C. C ini nilai tahanannya, nilai kapasitornya, ya. Satuan-satuan ini, ya, ini mikrofarad ini kita harus antarkan ke farad. Ya. Kenapa? Karena C-nya harus farad. Kemudian XC-nya nanti dalam bentuk ohm juga. Ya, dalam bentuk ohm. Kalau XC-nya ohm berarti C-nya harus farad. Kalau W-nya ini tidak ada satuan karena 2PF. Ya, boleh satuannya bisa juga pakai hertz sebenarnya, tapi itu kita tidak perlu lagi pakai. Ya. Kemudian ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, impedansi atau tahanan total dari keduanya ini, impedansinya yaitu Z, ya, Z notasinya Z, ya, sama dengan akar dari XC kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Ini perlu kita ingat baik-baik. Jadi impedansi untuk rangkaian seri seperti ini untuk dua komponen R dan C, maka impedansinya sama dengan XC kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Yaitu akar dari XC kuadrat tambah R kuadrat. Ya sudah pasti matematikanya ya harus dipakai di sini. Kemudian untuk mendapatkan beda fase antara ya XC dan Z dan impedansinya, ya. Saya ulangi, beda fase antara XC ya, XC dan impedansi. Jadi bukan antara impedansi dengan R, tapi antara XC-nya, antara tahanan pada kondensatornya dengan impedansi keseluruhan. Itu namanya beda fase. Yaitu kita tulis di sini misalkan sudutnya adalah sama dengan kotangen atau kebalikan tangen atau tangen pangkat min 1 dari sudut ini, yaitu tangen pangkat min 1 dari XC per R. Kenapa XC per R? Kalau tangen dari sudut ini adalah R dibagi dengan XC, yaitu depannya dibagi dengan bawahnya. Itu tangennya. Kalau kotangennya atau kebalikan atau pangkat min 1 dari tangennya, tinggal dibalik saja. XC-nya dibagi dengan R. Jadi XC dibagi R. Dapatlah sudut beda fase antara XC ini dengan impedansinya. Ya. Ya, jadi ini banyak rumus yang harus dimengerti baru bisa kita lakukan ini. Lalu kita hitung. Ini setelah kita hitung maka diperolehlah hasil ini. W-nya sama dengan 314 ya. 314, kemudian XC-nya 31, sekian. Dari mana rumus XC-nya? Dari sini, W-nya dari sini, ya. Kemudian impedansinya dari rumus ini. Dapatlah impedansi sebesar ini. Satuannya ohm juga, ya. Satuannya ohm, W-nya tidak ada satuan. Kemudian sudut fasenya derajat. Sudut fase ini dari sini tadi. Jadi XC dibagi dengan R, dapatlah sudut fasenya. Nah, ini kalau untuk mencari impedansi untuk dua komponen R dan C dihubungkan seri. Kita lihat berikutnya, kita lihat misalnya
R dan L dihubungkan seri, ya. R dan L dihubungkan seri. Seperti ini, jadi R-nya, kemudian L-nya. Nah, L ini punya reaktansi juga, namanya XL. Kalau dihitung impedansi totalnya atau tahanan totalnya, ini yang namanya impedansi, maka kita bisa tahu impedansinya berapa, XL-nya berapa. Berarti kita cari XL-nya dan kita cari impedansinya. Ya. Nah, kita sudah punya soal di sini. Misalnya R-nya sekian, L-nya sekian, frekuensinya sekian. Yang 4 ini kita cari lagi sebagaimana di C tadi. Ya. Kembali W-nya tetap 2 kali Pi kali F. Kemudian XL-nya bukan 1 per W seperti C tadi. Ini langsung saja W dikali dengan L. Jadi L-nya dalam satuan Henry. F-nya dalam satuan Hertz. Ya. L-nya Henry, kalau C tadi Farad. Nah, kalau di sini L-nya kan 500 mH, ya. Tapi dimasukkan, dihantarkan dulu, dirubah dulu ke Henry. Lalu XL-nya kita dapat hitung. Ini sudah dapat, yaitu dari W dikali dengan L. W-nya 2pi F. Karena F frekuensinya sama. Ini frekuensinya sama ini. 50 Hz. Jadi setnya, ini kembali setnya, XL kuadrat atau akar dari XL kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Sama rumusnya dengan ini. Ya, sama rumusnya dengan mencari impedansi pada C seri. Ini L seri. Ya, hanya bedanya XL-nya yang beda. Kalau di sini XL-nya langsung tidak ada pair-nya. Di sini XC-nya 1 per WC. Kalau di sini langsung W kali L. Itu perlu diingat. Lalu kita dapat sama, ya. Sudut beda fase antara set, ya, antara set dengan XL-nya digambarkan dalam vektornya seperti ini. Kalau di atas tadi gambar vektornya seperti ini. Kenapa? Karena R-nya digambarkan ke bawah, XC-nya digambarkan ke kiri, ya. Kalau ini XC-nya digambarkan ke kiri, R-nya ke atas, ya. Itu ada filosofinya juga. Tapi kita jangan dulu membuat itu, kita fokus pada rumus dulu. Lalu tangen dari sudut fase ini adalah R per XL sebenarnya, karena depan per bawah. Kalau tangen dalam rumus saya ada rumusnya di sini. Jadi tangennya sama dengan depan per bawah, ya. Sedangkan ini bawahnya XL, depannya R. Jadi tangennya adalah R per XL. Tapi karena kotangen atau tangen pangkat min 1, maka dibalik, XL-nya diper dengan R. Dapatlah beda fase antara XL dan Z. Ya, itu untuk rangkaian RL seri. Sekarang kita lihat bagaimana kalau misalkan impedansi dari RCL seri. Jadi 3, RCL seri. Ya, RCL seri. Kita cari dulu XC-nya berapa, XL-nya berapa, baru kita cari impedansinya. Setelah kita dapat impedansinya, lalu kita cari lagi sudutnya atau beda fase antara set dengan dengan R atau set dengan XL-nya. Ya. Dengan R-nya. Kenapa? Karena ini sudah set. Jadi set dengan R. Ya, kita lihat. Kita kembali ke rumus yang tadi. Pi-nya tetap sama, 2W-nya sama dengan 2V F. XC-nya 1 per WC, XL-nya W kali L. Lalu impedansinya menggunakan rumus, karena ada 3, ya, XL, ada XC, kemudian ada R. Impedansinya adalah akar dari XL kurang XC. Ingat, XL kurang XC di dalam kurung dikuadratkan dua-duanya, kuadrat,
ditambah dengan R kuadrat. Lalu dapatlah impedansinya. Ya, impedansinya sudah ada di sini. Sekian. XL-nya sudah ada, XC-nya sudah ada. Berarti bisa dicari semuanya ini. 1, 2, 3 sudah dicari. Lalu sudutnya, ya, beda fase antara XL, XC ditambah dengan R-nya, yaitu ini tadi, ya, yaitu tangen atau tangen pangkat min 1 atau kotangen dari XL main XC, ya, XL main XC yaitu ini, ya, XL main XC dibagi dengan R, dapatlah beda fase antara impedansi dengan R-nya, ya. Nah, kita sudah membuat sudah mencari hasilnya, lalu kita cari beda fasenya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini kita cari. Dari apa yang kita ketahui ada 4 juga, R-nya, kemudian C-nya, kemudian L-nya, kemudian frekuensinya. Lalu kita cari XC, XL, impedansi, dan beda fase. Ya, ini untuk RCL seri. Sekali lagi, RCL seri hasilnya rumusnya seperti ini, gambar vektornya seperti ini, XC-nya ke bawah, XL-nya ke atas, ya. Kenapa? Karena dalam ini XL-nya min XC, berarti XC-nya ke bawah, lalu R-nya tetap, lalu Z-nya itu adalah vektor dari ketiga-tiganya ini. Nanti untuk menggambarkan vektor, itu kembali ke matematika, gambar vektornya ini adalah skala dari R-nya, kalau R-nya misalkan 10, dianggap 1 cm, kalau 10 1 cm, tinggal kalau 100 berapa panjangnya. Pakai skala. Ini gambar vektornya begitu, mulai dari nomor yang pertama, nomor 2, dan ketiga. Jadi gambar vektor itu menggunakan skala. Itu ada di mata pelajaran matematika. Selanjutnya kita lihat lagi kalau paralel bagaimana, ya. Ini saya hanya tulis ulang saja ini tadi paralel impedansi RC paralel seperti ini. Ya, kalau tadinya di atas tadi kita cari XL, XC-nya dengan R-nya, itu yang kita cari. Nanti di sini yang berperan adalah I-nya. Jadi I yang lewat R dan I yang lewat C. Kenapa? Karena I, R, dan IC ini beda. Kalau tadi V-nya yang beda, ya. Kalau seri ini V di sini beda dengan V pada C, beda dengan V pada L, tapi arusnya sama. Kalau pada paralel, arusnya yang berbeda, arus yang lewat R dengan arus yang lewat C. Kalau ada L lagi di sini, arus yang lewat L itu beda, tergantung R, kemudian tergantung XC dan XL-nya. Nah, rumusnya, ya. Rumusnya yang digunakan di sini, dari apa yang kita ketahui R-nya 100 ohm, C-nya 100 mikrofarad, frekuensinya 50 Hz, maka kita cari XC-nya berapa, I yang lewat R berapa, I yang lewat C berapa, ya. Kemudian I totalnya berapa, impedansinya berapa, dan beda fasenya berapa. Jadi lumayan ada beberapa yang kita cari, ada 6 ini yang kita cari. Jadi IR itu sudah pasti V, ya. V ini, ya, yang 50 volt ini sama pada VC-nya juga sama. Jadi IR-nya adalah V per R. R-nya tahu, maka IR-nya juga kita tahu, ya. Kemudian IC-nya V sama dengan XC, berarti kita cari XC-nya dulu. Cari XC-nya dulu pakai rumus yang tadi. Ya, rumus yang di atas. XC itu sama dengan 1 per WC. Dapatlah XC. Lalu I-nya, ya, I total. I lewat R dan I lewat C. Jadi I total, ya, I totalnya, ya. Ya, sorry, karena I yang lewat sini beda dengan I yang lewat sini. Berarti ada 2 I. Sehingga I totalnya adalah, kalau tadi impedansinya kita cari impedansinya seperti ini, maka sekarang I-nya yang kita cari seperti ini, yaitu IC pangkat 2 atau kuadrat, ya, ditambah dengan IR pangkat 2
diakarkan atau akar dari IC kuadrat tambah IR kuadrat. Itu dapat I totalnya, I secara keseluruhan. Jadi kita punya rumus tambahan lagi ini. Jadi selain rumus ini hukum Ohm biasa, ini juga hukum Ohm, lalu ada rumus tambahan ini untuk dua komponen R dan C yang dihubungkan paralel. Kemudian impedansinya karena paralel beda dengan rumus yang tadi, yaitu ini R dikali dengan XC-nya dibagi dengan akar dari R kuadrat tambah XC kuadrat. Ini rumus tambahan lagi. Silakan diingat-ingat rumusnya. Ya, kalau tidak bisa diingat, dibuat catatan kecil supaya di mana ingin membaca tinggal lihat ulang. Kemudian untuk sudut beda fasenya antara I, ya, antara I secara keseluruhan, ya, I secara keseluruhan pada rangkaian ini, I secara keseluruhan dengan IR-nya, beda fasenya berapa? Yaitu IC dibagi dengan IR, yaitu depan, ya. Karena ini sudutnya, depannya, ya. Depannya ini, ya, RIR dibagi dengan depannya I, ya. Ya. Yaitu IC, ya. Ini IR dengan IC sama, IR. IR adalah ini, ya. Kemudian IC-nya ini. Tapi yang dicari adalah I, beda fase antara I dengan IR. Maka rumusnya adalah tangen pangkat min 1 dari IC dibagi dengan IR. Ya, yaitu bawah dibagi dengan depan. Ya, bawah dibagi dengan depan. Kalau dalam rumus geometri atau ilmu ukurnya. Nah, ini untuk paralel dua komponen. Bagaimana kalau R diparalelkan dengan L misalnya? Lalu gambar vektornya seperti ini, ya. Jadi seperti yang tadi. Kemudian kalau impedansinya, ya, antara R dan L yang dihubungkan paralel seperti ini, maka sama saja kita cari dulu XL-nya, ya. Kita cari XL-nya, lalu setelah dapat XL-nya, ya, lalu kita cari IR-nya. IR itu sama dengan V per R, ini hukum Ohm. Jadi tegangan yang di sini dibagi dengan R-nya, R-nya berapa, dapatlah IR-nya. Kemudian demikian juga IL-nya, tegangan di sini 50 volt dibagi dengan XL-nya, berarti XL-nya kita cari. XL-nya yaitu W dikali dengan L, ya, W dikali dengan L, di mana W itu 2VF. Kemudian I-nya adalah IL kuadrat ditambah dengan IR kuadrat diakarkan, atau akar dari IL kuadrat ditambah dengan IR kuadrat. Lalu setnya karena paralel sama dengan tadi, yaitu R, ya, sama dengan ini maksud saya, ya, sama dengan ini. Hanya ini bedanya XC. Kalau yang di bawah ini adalah XL-nya, ya. Jadi R dikali dengan XL dibagi akar dari R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Lalu beda fasenya seperti ini. Jadi rumus kita sudah banyak yang kita harus ingat. Kalau rumus hukum Ohm ini biasa hukum Ohm, tapi yang sulit itu XL-nya dicari, lalu IL-nya dicari, ya. Ya, kemudian setnya dicari, lalu sudut fase atau beda fase antara IR dengan I totalnya. Itu yang kita cari, ya. Sehingga kita dari gambar vektor ini gambar vektor. Seperti tadi saya katakan bahwa vektor ini digambarkan bukan asal gambar. Ini adalah merupakan menggunakan skala dari IL dan IR. Kalau IR-nya 1 cm 100 ampere, ya berarti kalau 200 ampere berarti 2 cm. Seperti itu kira-kira. Tapi itu pelajaran matematika, bukan di sini. Selanjutnya kalau misalkan tiga-tiganya, ada R, ada L, ada C diparalelkan. Seperti ini. Ya. Jadi R diparalelkan dengan L, diparalelkan dengan C dengan nilai R 100 ohm, L-nya 500 mH, C-nya 100 mikrofarad dengan tegangan 50 volt AC, ya. 50 volt AC. Jadi sudah diketahui ini ada cantumkan di sini semua L-nya, F-nya,
Lalu kita cari XC, XL-nya kita cari, I secara keseluruhannya kita cari, IC-nya kita cari, IL-nya kita cari, lalu IR-nya ini, IC-nya, IL-nya, lalu I secara keseluruhannya kita cari, lalu beda fasenya. Ya, beda fase antara IR dengan I keseluruhan, ya, dengan I keseluruhan. Kemudian impedansinya berapa? Ya. Jadi rumusnya. Nah, ini rumus untuk I, ya, yaitu akar dari R kuadrat ditambah dengan IC dikurangi dengan IL kuadrat, dikuadratkan. Dapatlah I total. Jadi I totalnya ini, ya. Jadi tidak langsung I total karena ini paralel, langsung ditambah saja IR ditambah dengan IC ditambah dengan IL, tidak seperti itu. Kita tidak pakai seperti itu, tapi rumusnya ada tersendiri. Kenapa? Karena IL dan IC dan IL ini ada komponen imajinernya, ya. Ada komponen reaktansinya istilahnya. Jadi seperti itu. Kemudian rumus untuk mendapatkan beda fasenya adalah kebalikan dari tangen, yaitu IC kurang IL dibagi dengan R. Jadi ini merupakan rumus yang harus diingat-ingat. Nanti kalau sudah dimengerti, ya tidak perlu diingat lagi. Lalu gambar vektornya seperti ini. Ya, IR-nya pengganti X, kemudian IC-nya ke atas, IL-nya ke bawah. Kenapa? Karena IL untuk C itu mendahului tegangan, maka dia ke atas. IL itu tertinggal, jadi dia di bawah, kemudian R-nya sefasa. Itu filosofinya seperti itu, sehingga gambarnya tidak sembarangan, sudah ada makna tersendiri atau arti tersendiri. Kemudian untuk impedansinya, ya, impedansi karena ini ada 3 komponen, maka R kali seperti komponen paralel, jadi di atasnya justru R kali XL kali XC dibagi dengan akar dari XL kuadrat, XC kuadrat, ditambah dengan R kuadrat dikali dengan XL kurang XC kuadrat. Ini juga saya tidak jelaskan satu persatu lagi. Ya, diingat saja dulu, nanti setelah ini baru bisa memahami dengan sendiri. Nah, ini kita sudah sampai pada paralel 3, lalu saya tambahkan ada satu. Ada satu lagi di sini, ya. Rangkaiannya sama seperti yang pertama tadi. Bukan yang pertama, yang ketiga, yaitu R diparalelkan dengan C, ya, nilainya masih sama, dihubungkan pada sebuah sumber tegangan AC, di mana sumber tegangannya itu di sini tidak dicantumkan. Kenapa? Karena kita bukan mencari ini nilai IR atau IC-nya, tapi yang kita mau lihat di sini adalah konduktansi, kemudian ada suseptansi, kemudian ada admitansi, kemudian ada impedansi. Benda apa ini? Konduktansi ini adalah kebalikan dari R. Ya, kebalikan dari R. Ya, konduktansi, kalau konduktansi itu hambatan, kalau R itu hambatan, maka konduktansi adalah kebalikan dari hambatan. Nah, itu ya daya hantar kalau di Indonesia kan. Kemudian suseptansi atau subsetansi itu kodenya B, ya, karena ini C maka BC, yaitu kebalikan dari reaktansi. Jadi suseptansi ini adalah kebalikan dari reaktansi, sehingga nilainya adalah 1/XC. Ya, ini perlu diingat, suseptansi adalah kebalikan dari reaktansi, konduktansi kebalikan dari tahanan atau resistansi, kemudian admitansi, ya, admitansi ini simbolnya Y, ya, adalah akar dari G. G ini yaitu kebalikan dari tahanan ditambah dengan BC.
yaitu kebalikan dari ekstansi. Jadi kebalikan dari impedansi ini, ya, kebalikan dari impedansi. Jadi admitansi itu adalah G kuadrat ditambah B kuadrat diakarkan. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk impedansi kita ambil dari rumus ini, yaitu C per Y, yaitu kebalikan dari Y tadi, ya. Jadi kalau Y ini kebalikan dari impedansi, maka impedansi adalah kebalikan dari Y, maka C per Y. Dan seterusnya. Ini ada beberapa catatan, saya catat ulang sini. Suseptansi itu sama dengan kerentanan atau rentanan, atau kebalikan dari reaktansi. Kemudian admitansi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, ya, saya ambil dari kamus hak masuk, tapi sebenarnya kebalikan dari impedansi saja, yang bahasa yang umum. Kemudian impedansi itu sebenarnya hambatan kompleks, ya, hambatan kompleks. Jadi kalau tahanan total itu tahanan murni, impedansi itu tahanan yang kompleks. Kemudian konduktansi itu sebenarnya kebalikan dari hambatan. Jadi itu yang saya tambahkan. Kemudian untuk vektor daripada G, B, dan Y ini seperti ini. Ya. Jadi G-nya fungsi Y, ya. Sorry, B-nya fungsi Y, G-nya fungsi X, lalu penggabungan dari ini dapatlah Y. Tapi sekali lagi menggambarkan ini menggunakan skala, ya. Saya kira itu untuk impedansi kali ini cukup panjang, cukup puas belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini dapat berguna. Silakan dipelajari sampai perdalam, dan kalau mungkin ada pertanyaan bisa nanti diisi di kolom komentar supaya bisa saya jawab. Saya kira materi kita video kali ini cukup sampai di sini. Selamat belajar. Semoga sukses buat semua.